Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Norsyadia dari PBA Lokal C Angkatan 2020. Jadi di sini Ulun hendak menganalisis tentang SWOT, yaitu dengan tema produksi dan pemasaran roti mawar. Dalam kurung roti mawar itu adalah singkatan dari roti manis dan tawar. Nah, jadi roti mawar ini adalah salah satu pabrik roti yang mana secara turun-temurun. Nah, jadi sudah ada pada zaman dahulu hingga sampai sekarang. Jadi dari kalangan atas maupun kalangan bawah sudah mengetahui atau roti mawar ini famous lah di kalangan atas maupun di kalangan bawah. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai strength, yaitu kekuatan atau kelebihan. Jadi apa saja kelebihan dari produk roti mawar ini tadi? Yang pertama, roti itu bisa sebagai pengganti makanan pokok atau dalam kurung itu adalah nasi, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mengonsumsi nasi, bisa diganti dengan roti, ya kebanyakannya seperti itu. Kemudian lagi modal. Nah, jadi roti ini modalnya tidak terlalu mahal dan juga bahan-bahannya itu mudah untuk ditemui seperti tepung roti, kemudian mentega, gula, garam, kemudian air bersih juga, kemudian ada ragi untuk pengembangnya. Nah, itu semuanya itu dengan harga yang terjangkau. Kemudian tempat yang strategis. Nah, jadi pemasaran roti ini bisa diletakkan di mana saja, ataukah itu di pasar atau di warung-warung atau di mana lagi, di pinggir jalan dan yang sebagainya. Nah, itu. Kemudian lagi ada kualitas rasa. Nah, jadi si roti mawar ini tadi, khusus untuk si roti mawar ini tadi, ada kelebihannya di kualitas rasa. Nah, kenapa saya menyebutkan si kualitas rasa ini tadi? Karena dari zaman dulu roti mawar ini tidak ada yang menyaingi dalam segi kualitas rasanya. Nah, seperti itu. Jadi ada mempunyai rasa khas yang khusus. Kemudian kita berpindah ke weakness atau kelemahannya. Kelemahannya yang pertama adalah SDM yang memasarkan. Jadi sumber daya manusia yang memasarkannya. Nah, kalau misalnya sumber daya manusia yang terbilang sedikit, maka si produk roti mawar ini tadi tidak bisa berkembang sesuai apa yang diharapkan. Nah, seperti itu. Kemudian lagi tidak tahan lama. Jadi roti mawar ini tidak tahan lama karena dalam proses pembuatan roti tersebut, produk roti tersebut tidak mengandung pengawet sama sekali. Jadi waktu untuk bertahannya itu terbilang singkat, 2 hari sampai 3 hari. Kemudian ke opportunity atau peluangnya, yang pertama pemesanan yang membludak. Nah, itu apalagi dalam beberapa tahun terakhir saya menganalisis bahwasannya pada bulan Ramadan itu pemesanannya membludak atau meningkat. Nah, karena apa? Karena roti ini dijadikan makanan pembuka atau makanan ringan orang-orang yang berpuasa. Sebagian besarnya itu ada yang menyelenggarakan seperti tasyakuran atau buka puasa bersama. Nah, maka si roti ini menjadi makanan ringan pembuka bagi orang yang berpuasa tersebut. Nah, kemudian lagi ada membuka peluang kerja. Nah, jadi karena si pesanan yang membludak tersebut, maka membuka juga peluang kerja bagi orang lain. Nah, jadi dalam segi kuantitas yang terbilang banyak, pemesanan yang banyak, maka akan diperlukan banyak juga yang membuat si produk roti tersebut. Nah, jadi jadi
pembuatan si roti tersebut itu ada dalam beberapa tahap. Nah, itu yang pertama pembuatan adonannya, kemudian yang kedua itu pencetakan atau penggilingan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sistem pembakaran. Nah, mungkin di zaman sekarang sudah tercipta berbagai macam alat untuk memudahkan manusia membuat si adonan tersebut atau membakar si roti tersebut. Nah, jadi khusus di roti mawar ini yang diproduksi di Rantau Keminting ini tidak menggunakan alat modern. Nah, jadi semuanya itu secara sederhana. Itu dari proses pembuatan adonan, kemudian percetakan, kemudian lagi dibakar. Nah, semuanya itu sistem manual. Kemudian yang terakhir yaitu threats. Adapun ancaman dari si produksi atau pemasaran si roti mawar tadi, yang pertama adalah di pembuatan rotinya. Nah, apabila si pembuatan rotinya ini tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan komposisi atau takaran yang pas, maka si produk roti tersebut akan gagal, hancur. Nah, seperti itu. Dari segi kualitas rasanya pun tidak tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nanti kualitas rasanya itu bisa asin atau bisa asam atau bisa yang lainnya. Nah, jadi itu pembuatan si roti tersebut bergantung pada takaran yang pas, komposisi yang pas, dan benar tidaknya mengikuti suatu prosedur untuk membuat si produksi roti tersebut. Kemudian yang terakhir adalah muncul produk yang sama. Nah, jadi ini hasil analisis saya juga. Hasil analisis ulun juga dalam beberapa tahun terakhir ini, karena yang ibaratnya roti mawar ini sudah dikenal banyak orang, kemudian ada oknum-oknum yang lain itu menciptakan lagi produk yang sama seperti roti mawar ini. Tapi karena pemesanan yang membludak tersebut, orang-orang banyak mengetahui pusat roti itu berada di Rantau Keminting, maka mereka kebanyakan memesannya di pabrik roti pusat daripada pembuatan roti-roti yang tidak banyak dikenal oleh orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian dari si munculnya produk-produk yang sama dari oknum-oknum yang lain ini juga dari segi kualitas rasanya itu memang sangat berbeda daripada yang diproduksi dari pabrik pusat roti yang ada di Rantau Keminting ini. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.